Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Cahyani Putri dari kelas Fisika B akan mempresentasikan dua materi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila adalah merupakan dasar negara Indonesia. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua makna, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Sedangkan sistem adalah beberapa komponen dan elemen yang digabung untuk mencapai tujuan tertentu. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara deduktif dan yang kedua dengan cara induktif. Apa itu cara deduktif? Yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua yaitu cara induktif. Apa itu cara induktif? Yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari sistem filsafat Pancasila. Antara lain yaitu 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, jika tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan dikatakan dengan Pancasila. Yang kedua yaitu susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah sila pertama, yaitu meliputi, mendasari, dan menjiwai daripada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya adalah sila kedua, diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila pertama dan mendasari serta menjiwai daripada sila ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya yaitu sila ketiga, diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila pertama dan kedua, dan mendasari, menjiwai dari sila keempat dan kelima. Yang keempat yaitu sila keempat, diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, dan mendasari serta menjiwai daripada sila kelima. Yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu didasari, dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, serta keempat. Dari 5 sila Pancasila, kita peroleh inti-inti dari sila-sila tersebut. Dari sila pertama, yaitu adalah Tuhan sebagai causa prima. Yang kedua adalah manusia, yaitu sebagai makhluk sosial atau makhluk individu. Yang ketiga adalah satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat adalah rakyat, yaitu unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan bergotong royong. Yang kelima adalah adil,
yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang memiliki haknya. Membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan pengungkapan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga yaitu aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup keseluruhan dan kesemestaan daripada Pancasila. Berikut merupakan penjelasan dari landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, serta aksiologis Pancasila. Yang pertama adalah landasan ontologis Pancasila. Menurut Aristoteles, ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang kebenaran atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi ini menyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dan kebenaran daripada manusia, benda, alam semesta atau kita sebut dengan kosmologi, serta metafisika. Yang kedua adalah landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi dari ilmu pengetahuan. Epistemologi ini meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadinya pengetahuan tersebut, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu landasan aksiologi Pancasila. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki antara lain adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Itulah isi dari penjelasan materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya kita masuki materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Apa itu ideologi? Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Adapun logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide, atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud di sini adalah cita-cita yang sifatnya tetap dan harus dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar pandangan dan paham. Menurut Franz Martin Suseno, ideologi sebagai pemikiran dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah ideologi tertutup. Apa itu ideologi tertutup? Yaitu merupakan suatu sistem tertutup. Adapun ciri-cirinya yaitu adalah cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Yang kedua adalah ideologi terbuka, merupakan suatu pemikiran yang terbuka, di mana ciri-cirinya bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri. Adapun sifat ideologi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah dimensi realitas, yang kedua dimensi idealisme, dan yang ketiga adalah
dimensi fleksibilitas. Yang pertama, dimensi realitas, yaitu nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Yang kedua adalah dimensi idealisme, yang berarti mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Ideologi ini memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis dan demokratis. Adapun fungsi utama dari ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti ada dua, yaitu yang pertama adalah sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh masyarakat. Dan yang kedua yaitu sebagai pemersatu masyarakat, dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, di mana tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sekalipun Pancasila sebagai ideologi yang sifatnya terbuka, namun ada batasan-batasan keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga adalah mencegah berkembangnya paham liberalisme. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, menciptakan norma-norma baru yang harus melalui konsensus. Adapun makna dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan dan berkerakyatan dan berkeadilan. Itulah penjelasan dua materi pendidikan kewarganegaraan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.